Adanya telemedicine di puskesmas, beta pul ongkos berobat jadi hemat. Terbanyak makan waktu dan tercapai di jalan. Sekarang, ada layanan dokter spesialis di puskesmas. Kini, layanan telemedicine rujukan dari dokter umum ke dokter spesialis dapat diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat mendapatkan layanan dokter spesialis dari puskesmas, serta Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan dapat melakukan pemantauan layanan telemedicine melalui dashboard yang telah disediakan. Program ini merupakan kerjasama Kementerian Kesehatan bersama holding BUMN Farmasi. Gusman, makan yang banyak biar nggak disebut kurus sama tetangga. Semuanya kini terasa berbeda. Dulu, makan bersama ibu sudah menjadi kebiasaan. Ibu selalu menyiapkan makanan dan dengan bersemangat ia akan bercerita banyak tentang kehidupan. Hal manis yang selalu ia berikan menjadi sebuah asupan yang menguatkan. Membuat cerita di meja makan menjadi kenangan. Ibu menjadi sosok panutan satu-satunya. Namun, hal manis tersebut tidak dapat bertahan selamanya. Kebiasaan yang telah tercipta dapat hilang bila kita tak turut menjaganya. Terkadang, kita dipaksa untuk siap menerima keadaan. Mengganti kebiasaan lama menjadi kebiasaan yang baru. Sini, sama ayah aja. Beruntung, kami masih diberi kesempatan. Ini kebiasaan baru kami. Tidak ada kata terlambat untuk tetap sehat demi diri sendiri dan juga orang yang kita sayangi. Nenek, konsultasi dulu ya. Ibu, untuk obat diabetesnya masih dikonsumsi secara teratur kan ya? Telemedicine for everyone. Until everyone is well. Pandemi COVID-19 telah mengubah praktik pelayanan kesehatan di berbagai belahan dunia. Saat ini, pasien semakin sulit untuk mendapatkan pelayanan karena adanya pembatasan di berbagai fasilitas kesehatan utama. Poliklinik di rumah sakit saya tutup karena adanya pembatasan. Padahal, saya mengidap penyakit kronik yang perlu kontrol teratur ke dokter spesialis. Biasanya, saya kontrol tekanan darah ke dokter spesialis setiap bulan. Namun, sejak pandemi, saya sangat khawatir tertular COVID-19. Apalagi saya memiliki hipertensi sejak 5 tahun yang lalu. Ibu hamil punya resiko yang lebih tinggi bila terpapar COVID-19. Sedangkan untuk periksa kandungan, saya harus datang ke rumah sakit yang rawan penularan. Kalau mau kontrol, biasanya saya harus mengunjungi dokter umum dulu untuk mendapat rujukan ke dokter spesialis. Buat saya, proses itu ribet dan makan waktu karena harus bolak-balik ke rumah sakit. Kemudian, klinik Kimia Farma menawarkan untuk konsultasi dengan aplikasi IHC Telemed. Layanan telemedicine merupakan proyek strategis Kementerian BUMN yang dikembangkan dengan sinergi antara holding BUMN Farmasi dengan Indonesian Healthcare Corporation untuk memudahkan pasien yang terkendala kunjungannya ke rumah sakit tetap mendapatkan pelayanan kesehatan di situasi pandemi. Layanan telemedicine merupakan layanan telekonsultasi dengan menggunakan aplikasi dan perangkat yang memungkinkan pasien dapat berkonsultasi selayaknya konsultasi tatap muka dengan dokter spesialis dengan bantuan dokter umum. Telemedicine bagi kami merupakan tonggak inovasi dalam mengembangkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan menggunakan teknologi dan digitalisasi layanan kesehatan dari Pertamedika IHC Group berbasis Vaskes, sehingga kerahasiaan pasien terjamin karena e-medical record tersentralisasi dan tersimpan di tempat yang aman. Pasien cukup mendatangi klinik holding BUMN Farmasi yang menyediakan layanan telemedicine. Proses pendaftaran tidak berbeda dengan proses pada klinik dokter umum.
pasien dapat meminta langsung untuk berkonsultasi melalui layanan telemedicine atau dengan pertimbangan dokter umum. Dalam masa pandemi seperti ini, telemedicine sangat diperlukan oleh pasien yang memerlukan pemeriksaan dokter spesialis. Dengan pembatasan layanan spesialistik yang tidak bersifat gawat darurat di rumah sakit, pasien yang ingin berobat ke dokter spesialis masih bisa menerima layanan dokter spesialis dengan telemedicine. Untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis, saya menawarkan kepada pasien dan meminta persetujuan dari pasien. Kemudian, saya mengaktifkan aplikasi telemedicine untuk dapat mulai berkonsultasi dengan dokter spesialis. Proses konsultasi bisa berjalan seperti tatap muka, didukung dengan peralatan yang terintegrasi. Rujukan melalui layanan telemedicine menjadi lebih cepat karena berlangsung secara real time dan pasien dapat segera menerima pengobatan atau rekomendasi untuk pemeriksaan selanjutnya. Dengan layanan ini, pemeriksaan lebih akurat dan jelas karena dibantu oleh dokter umum sehingga rujukan menjadi lebih tepat dan bisa memberikan benefit kepada dokter di pelayanan primer. Dengan adanya telemedicine, saya cukup pergi ke klinik Kimia Farma, daftar untuk pelayanan telemedicine, dan saya bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis tanpa harus pergi ke rumah sakit. Dengan telemedicine, kandungan saya tetap bisa terkontrol tanpa perlu khawatir terpapar COVID-19 di rumah sakit. Dengan telemedicine, konsultasi dengan dokter spesialis jadi lebih mudah karena nggak perlu bolak-balik ke rumah sakit untuk minta rujukan. Dengan kolaborasi jaringan rumah sakit IHC dan jaringan klinik holding BUMN Farmasi yang luas di seluruh Indonesia, diharapkan layanan dokter spesialis bisa didapatkan oleh pasien di mana saja. Diharapkan nantinya pelayanan telemedicine bisa dikembangkan lagi menjadi lebih luas, sehingga cakupan penyakit, pemeriksaan, dan diagnosis bisa lebih luas. Lebih memudahkan pasien untuk kontrol, bertemu dengan dokter spesialis. Dan telemedicine dapat menghadirkan pemeriksaan yang lebih canggih, aman, cepat, dan akurat. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan juga semoga tetap semangat di weekend hari ini teman-teman semua yang sudah hadir di acara kita pagi ini. Tentunya juga kita sudah menantikan di acara kolaborasi Hai.dhc dengan Kak Vina Mulyana dengan tema Masa Depan Cerah Bisa Besti. So, teman-teman semua pasti juga bakal kepo banget nih. Halo Kak Vina udah join di sini juga. Dan juga ada Pak Sera. Halo Kak. Oke. Nah, di sini juga teman-teman udah banyak banget Kak Vina yang udah kepo banget pengen sharing bareng Kak Vina. Kita juga tentunya memulai acara. Alangkah baiknya kita berdoa. Saya mohon untuk kesediaan para seluruh peserta untuk menundukkan kepala sejenak. Mari kita berdoa agar acara hari ini bisa diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, saya persilahkan. Ya, selesai ya. Terima kasih sebelumnya juga, terima kasih kepada para panelis yang sudah hadir. Ada Kak Vina, di sini juga ada Pak Sera. Sebelumnya saya akan menceritakan sedikit apa itu Hai.dhc. Hai.dhc merupakan suatu akun yang memberikan edukasi untuk teman-teman yang entusias di digital healthcare tentunya. Dan kita tahu bahwa banyak sekali lowongan pekerjaan yang sekarang related to digital professionals. Dan Hai.dhc merupakan gerakan transformasi digital di PT Bio Farma yang merupakan holding BUMN Farmasi yang sekarang juga bersatu dengan anak perusahaannya yaitu Kimia Farma dan Indofarma. Kiprah Bio Farma sendiri pun sudah tidak diragukan lagi di mata nasional namun juga di mata dunia karena sudah menyuplai 2/3 vaksin polio di seluruh dunia. Dan hingga hari ini juga kita tahu bahwa Bio Farma berkontribusi saat pandemi COVID-19. Dan semoga juga kita teman-teman nih, gerakan transformasi digital bisa memudahkan kita sebagai masyarakat dan juga Bio Farma berkontribusi untuk meningkatkan taraf kualitas kehidupan masyarakat yang sehat lagi. Oke, tidak berlama-lama, kita juga akan ada sambutan dari Bapak Ote Ponangsera
yang akan memulai dan memberikan sambutan dan juga meresmikan acara hari ini, Pak Ote Ponangsera merupakan Head of Digital Product Management and Business. Halo Pak Sera, boleh Pak Sera? Sehat Pak Ya, Sera? halo, sehat. Oke. Hai Mbak Vina, salam kenal teman-teman semua. Oke, Pak Sera, silakan waktu dan tempat dipersilakan buat kasih insight buat teman-teman yang hadir di pagi hari ini nih, weekend-nya. Oke, thank you Mas Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam kenal Mbak Vina dan teman-teman yang sudah hadir dan join di sini. Ya, hari ini Di pembagian medali ayah harus datang. tunggu sudah. Ya, mohon maaf ya, ini lagi sambil ada kegiatan yang lain. Ya, saya sedikit memperkenalkan tentang DHC ya, atau yang disebut juga tadi Mas Fatih sudah angkat, yaitu High DHC ya. Nah, apa sih digital healthcare itu? Ini adalah sebuah berawal dari mimpi sebenarnya, dari mimpi kita semua yang diwujudkan di BUMN. Karena kalau kita bicara digital atau kita bicara untuk produk digital, pasti semua teman-teman berpikir adalah startup gitu. Dan kalau kita bicara BUMN, pasti BUMN itu adalah old school, BUMN itu adalah tidak agile, BUMN itu jauh dari perubahan gitu ya. Tapi dengan adanya HDHC ini, dengan adanya direktorat ini, kita mau menunjukkan bahwa para muda-muda yang ada di Indonesia, para milenial yang ada di BUMN, para generasi Z yang sudah bergabung di BUMN, itu menunjukkan bahwa mereka itu tidak seperti senior-senior yang memang jauh gitu ya, jauh dari perubahan yang ada. Justru kami di sini sebagai agent of change gitu, sebagai agent untuk membawa perubahan, membawa bahwa BUMN itu bisa bersaing dengan para startup yang ada di luar. Nah, kalau kita bicara digital, tentu saja digital itu bukan sebuah teknologi ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nih, kok nih digital healthcare nih, saya bukan orang IT nih, saya nggak ngerti nih gitu kan, saya bukan orang content creator ataupun saya bukan influencer gitu. Tapi kita bicara tentang digital, bagaimana tentang mindset kita yang mau menerima perubahan dan siap menjadi bagian dari perubahan itu. Nah, melalui forum ini, apalagi kita juga sudah ada Mbak Vina di sini, Mbak Vina akan men-share tentang apa sih, bagaimana cara kita untuk mendapatkan hal yang baik, gitu. Bagaimana cara kita mendapatkan, mulai dari kita mempersiapkan diri kita, bagaimana kita membuat kurikulum vitae kita, bagaimana kita memanfaatkan teknologi, memanfaatkan media sosial kita untuk membangun personal branding kita, sehingga kita bisa mendapatkan company ataupun perusahaan yang memang pas dengan passion kita, yang memang sesuai dengan keinginan kita, yang bisa mengeksplor kekuatan kita gitu. Ya, jadi kalau kita bicara tentang digital product, tadi sudah ada beberapa contoh-contoh produk yang sudah dipaparkan melalui video, ada telemedicine, ada super apps, nanti kita akan mengembangkan super apps di sana. Jadi nanti para teman-teman yang mau ikut nih, yang mau ikutan bertarung, para pejuang masa depan ya, yang ada di sini nih, para pejuang masa depan nih. Ya, jadi pastikan dulu nih secara fisik dan mental kita sehat. Jadi CV kita oke, LinkedIn kita oke, profil kita di medsos oke, tapi kalau fisik dan mental kita nggak sehat, ya tentu kita nggak akan bisa mendapatkan apa yang sesuai dengan kita inginkan. Jadi siapkan diri teman-teman, mulai menata lagi, mulai diubah lagi lifestyle-nya, yang biasanya kurang olahraga bisa ditingkatkan lagi olahraganya, yang belum rapi CV-nya, yang belum tertib di LinkedIn-nya atau personal branding-nya di medsos belum dirapikan. Nah, disinilah kesempatan. Bisa dikupas tuntas sama Mbak Vina, ditanya sampai habis. Pokoknya jangan disia-siakan kesempatan ini, karena nih Mbak Vina expert di sini, dan kami
dari Digital Healthcare Bio Farma, very welcome. Ya Mas Fatia, kami very welcome bagi teman-teman yang punya potensi, bagi teman-teman yang ingin menjadi agen perubahan, bukan saja buat di Bio Farma, tapi bisa buat Indonesia. Artinya apa? Artinya dimanapun teman-teman berkarya, tunjukkan diri kalian, tunjukkan kemampuan kalian untuk bangsa Indonesia yang pasti akan jauh lebih baik. Selamat mengikuti event hari ini. Semoga para pejuang masa depan mendapatkan yang terbaik dan pantang menyerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Fati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sera, terima kasih Pak Sera sambutannya, dan betul banget yang dikatakan Pak Sera. Banyak banget impact-nya, tidak hanya tadi kita memperkuat personal branding, tapi juga kita juga harus memperkuat kemampuan tubuh kita juga dan fisik kita. Karena sekarang banyaknya kerja tipes gitu ya Pak Sera ya. Oke, terima kasih Pak Sera. Dan tidak berlama-lama, kita harus kenalan dulu nih sama Kak Vina. Tapi sebelumnya saya mau bacain CV-nya dulu. Karena yang terkenal ini Kak Vina itu influencer TikTok dan juga Instagram. Pasti kalau saya scroll pasti muncul nih profilnya Kak Vina. Oke, saya izinkan dulu CV-nya Kak Vina ya. Agar teman-teman tahu nih bagaimana nih Kak Vina mengarungi sebagai content creator sebelumnya, lewati fase apa dulu nih gitu ya, dan juga sejauh apa Kak Vina berkecimpung di dunia seperti ini. Boleh dibantu full screen? Ya, selanjutnya saya bacakan ya, Kak Vina Maulina sebagai profesional karir di BUMN dan kreator konten edukasi di media sosial. Sebelumnya Kak Vina juga menempuh pendidikan Bachelor of Science in Agriculture di Universitas Pajajaran, dan juga menempuh pendidikan Master of Arts in Communications di The London School of Public Relations, Jakarta. Selanjutnya juga pengalaman Kak Vina sendiri sebagai None Jakarta di tahun 2014 dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Selanjutnya juga menjadi business reporter and presenter Liputan 6 SCTV. Selanjutnya juga boleh ke atas lagi, Kak. Oke. Nah, selanjutnya juga menjadi Communication Specialist Minister BUMN, Kementerian BUMN, dan menjadi Asisten to Vice Minister BUMN di Kementerian BUMN. Selanjutnya di atas lagi. Oke. Selanjutnya juga menjadi EA to Group CEO Mining Industry Indonesia atau holding dari perusahaan tambang di Indonesia ya. Selanjutnya juga menjadi Education Content Creator di TikTok maupun Instagram dari tahun 2021 sampai hari ini. Dan juga menjadi Senior Associate Culture and Program Development di Mining Industry Indonesia atau Mine ID sebagai holding dari industri tambang BUMN di Indonesia. Dan tidak hanya itu, boleh ke bawah, agak dikit ke bawah. Oke, siap. Nah, Mbak Vina juga mulai aktif membuat konten sejak tahun 2021 dan berhasil meraih 4 juta pengikut di TikTok dan juga 300.000 pengikut di Instagram. Berkat karyanya, ia juga masuk dalam Forbes 30 Under 30 di tahun 2022, dan Kak Vina juga meraih penghargaan Best of Learning and Education di TikTok Awards Indonesia di tahun 2021 dan Forbes Indonesia Digital Stars 2022. Dan kita nggak sabar nih ya, kita sambut aja Kak Vina. Saya undang. Halo Kak Vina, apa kabar Kak Vina nih? Halo Mas Fatih, halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Iya, alhamdulillah Kak Vina. Kayaknya teman-teman nih antusiasnya tinggi sekali Kak Vina. Dan juga ini weekend mereka tetap semangat gitu ya, pengen join acaranya. Dan kita tahu kalau scroll, kok muka Kak Vina lagi, scroll muka Kak Vina lagi gitu ya. Dan hal yang menarik ini Kak Vina juga bekerja di BUMN ya, tapi Kak Vina juga bisa memberikan perspektif. Tidak hanya teman-teman yang di BUMN teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau lihat kontennya, itu review CV, LinkedIn dan sebagainya, itu keren banget Kak Vina nih. Sebelum kita mulai, apa sih awalnya Kak Vina tiba-tiba, oh gue mau bikin konten nih kayak gitu, oh gue mau masuk ke TikTok nih, apa nih? Jadi Mas Fatih awalnya tuh karena pandemi ya. jadi ketika pandemi seperti semua orang waktu itu ya, saya mencoba untuk mencari hiburan baru gitu, karena kita kan waktu itu harus di rumah aja, nggak boleh kemana-mana gitu ya, dan ketemulah saya sama satu aplikasi ini namanya TikTok. Saya download lah karena ngeliat-liat katanya banyak video lucu di sana gitu kan. Nah ternyata ketika sudah di-download, entah kenapa algoritma dari aplikasi ini tuh bisa mengidentifikasi saya sebagai seorang pekerja kantoran.
Jadi banyak tuh video-video soal dunia korporat yang muncul di FYP ya, kalau namanya di TikTok tuh di FYP. Mulai dari keseharian ketika pandemi, kerja di rumah aja, sampai video tentang curhatan para pencari kerja. Jadi kita tahu ya ketika pandemi kan semua bisnis tuh lagi slow down, kecuali Bio Farma mungkin. Iya. Iya. Jadi itu juga berimbas pada penyerapan tenaga kerja yang nggak sama ketika sedang tidak pandemi. Jadi banyak tuh lulusan-lulusan baru yang kemudian merasa kesulitan gitu untuk mendapat pekerjaan di masa-masa seperti itu. Nah, saya ketika itu karena sudah bekerja di BUMN, waktu itu juga baru ditugaskan di HR, merasa punya tanggung jawab gitu, bahwa rasanya kasihan sekali gitu kalau teman-teman ini tuh nggak ada yang ngasih tahu sampai mereka tuh harus curhatnya via media sosial. Ya udah, mulai dari situ saja saya mulai buat video membahas soal BUMN, membahas juga soal dunia kerja. Ternyata videonya bisa diterima dengan baik dan the rest is history. Gitu kira-kira. Oke, Kak Vina. Itu menarik sekali ya, Kak Vina. So, I mean like di social media can unleash our potential, dan juga fitur-fitur kayak LinkedIn sekarang itu bisa nunjukin potensi kita. Dan Kak Vina berarti kasih tips dong, ini sebelum kita mulai ke acara ya. Banyak banget kayaknya orang tuh kalau mau mulai ke TikTok kayak ragu nih gitu ya. Nah, Kak Vina kasih tips dong nih buat teman-teman yang mulai aja dulu gitu, Kak. Gitu. Karena Kak Vina nih keren story-nya. Kak Vina pun juga dari iseng-iseng, kok nagih gitu ya? Gitu. Oke, boleh. Jadi kalau menurut saya, kalau teman-teman kemudian ingin mulai perjalanannya sebagai seorang konten kreator, yang harus diluruskan itu niatnya dulu kali ya. Karena ketika kita ditanya, kenapa mau jadi konten kreator, biasanya jawabannya cuma dua. Kalau nggak pengen cepet kaya, kayak Raffi Ahmad gitu ya, pengen cepet terkenal, kayak Mbak Imong, misalnya kayak gitu. Padahal yang namanya kekayaan dan popularitas itu, kalau menurut saya, itu tidak bisa dijadikan tujuan utama, Mas Fatih. Itu tuh merupakan bonus dari apa yang kemudian kita sudah lakukan. Nah, purpose-nya, atau tujuan utamanya harus lebih besar daripada itu. Purpose saya ketika saya mulai perjalanan saya di TikTok sebagai seorang konten kreator, ya bagaimana kemudian dari konten yang saya buat, konten-konten tersebut bisa bermanfaat gitu ya untuk orang lain, bisa memberikan value yang lebih besar. Akhirnya dengan niatan itu saya bisa punya semangat setiap harinya gotong-gotong tripod sama gotong-gotong ring light gitu ya untuk buat konten untuk teman-teman online yang ada di luar sana. Jadi purpose-nya itu harus diluruskan. Gimana kemudian konten yang kita buat itu nggak semata-mata biar kita itu bisa dikenal, nggak semata-mata biar kita juga bisa terlihat keren gitu. Tapi kemudian gimana caranya konten itu tuh bisa bermanfaat untuk hari ini, besok, atau beberapa tahun lagi. Oke, Kak Vina. Dan kayaknya Kak Vina tuh memang udah punya value itu gitu. Karena saya pernah dengar kata orang katanya sesuatu yang dilakukan dengan hati akan mudah diterima dengan hati, dan tentunya oleh hati para peserta hari ini juga. Oke, tidak berlama-lama Kak Vina, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Mangga untuk sharing dengan teman-teman yang hari ini sudah hadir. Terima kasih Kak Vina. Mas. Ya, terima kasih Mas Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat pagi, senang sekali rasanya bisa hadir di acara IDHC ya. Kembali lagi untuk bisa berkolaborasi sama teman-teman dari holding industri farmasi di BUMN untuk bisa ngobrol-ngobrol. Nah, topiknya kali ini memang sangat dekat sama saya. Gimana ceritanya kita itu bisa merangkum dan menata kira-kira masa depan cerah seperti kita tuh seperti apa. Nah, saya tidak bisa melihat teman-teman yang ada di sini, tapi saya bisa melihat bahwa di sini sudah ada 228 partisipan. Wow, luar biasa. Tapi ada peribahasa namanya tidak kenal maka tidak sayang ya. Jadi pengen juga dong saya kenal sama teman-teman yang ada di sini. Mungkin teman-teman bisa chat aja. Sekarang teman-teman rata-rata latar belakangnya seperti apa? Apakah ada yang masih kuliah rata-rata? Atau masih bekerja, kalau misalnya kuliah semester berapa dan asalnya dari mana. Nah, teman-teman bisa taruh di kolom chat ya, sambil saya izin nih teman-teman untuk bisa share screen pada kesempatan pagi hari ini.
Wah, udah rame. Masih kuliah, Kak, jurusan HI dari UNEJ. Halo, Tiona. Salam kenal. Mungkin bisa ditaruh di kolom chat kali ya, teman-teman ya. Jangan di Q&A. Siapa nih? Kuliah bekerja UPI, jurusan pendidikan semester 4. Wah, ini semuanya di Q&A ya. Mungkin di kolom chat aja. Nggak apa-apa deh. Bekerja tapi mau coba cari opportunity lebih baik. Aku kerja sambil kuliah, UPI jurusan pendidikan. Oke. Mahasiswa baru jurusan hukum di UPN Veteran Jakarta. Ini ada juga yang jurusan bisnis nih. Ada yang kuliah, kata Abi, kuliah sambil kerja, Melin, halo, salam kenal. Ada yang baru mulai bekerja juga, oke. Masih kelas di FKG Unpad, wah salam satu Unpad dong. Kuliah semester 7. Ini ada yang baru selesai profesi, fresh graduate ilmu komunikasi, jurusan biologi kesehatan masyarakat, akuntansi, kuliah sambil kerja, oke. Universitas Budi Luhur, manajemen, baru lulus bulan Agustus, wow. Ini Gunadarma, job seeker, fresh graduate dari Unpad juga, halo. Ini kerja di startup, pendidikan fisika, budak korporat, masih maba, fresh graduate hukum UI, kuliah psikologi, waduh, keren. Ini banyak banget ya, makin siang makin ramai nih, teman-teman, keren banget ya. Terima kasih teman-teman semua sudah berkenan untuk bisa memberikan insight sedikit tentang latar belakangnya seperti apa. Ini juga ada fresh graduate, ini juga ada yang dari Universitas Institut Bisnis Nusantara. Halo teman-teman, salam kenal semuanya. Senang sekali rasanya bisa hadir nih, walaupun tidak bisa bertatap muka sama teman-teman karena ini modenya adalah mode webinar. Tapi semoga nanti di kesempatan yang lain kita bisa ketemu secara langsung ya, untuk bisa ngobrol-ngobrol. Terima kasih teman-teman sekalian atas perkenalan singkatnya. Jadi ini adalah materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akan bahas tentang personal branding, seperti tadi ya, yang Mas Fatih disampaikan. Saya juga akan membahas soal bagaimana sih caranya teman-teman untuk menyusun LinkedIn, menyusun CV, dan juga lolos nih ketika teman-teman masuk ke tahap wawancara kerja. Nah, saya akan membagi materi saya ke dalam 3 topik berbeda, teman-teman. Bagaimana teman-teman bisa memiliki personal branding yang baik, kemudian dari personal branding yang tersebut, teman-teman bisa menurunkannya ke dalam sebuah CV yang optimal, dan saya juga akan membahas tentang LinkedIn dan wawancara kerja. Nah, ini adalah sedikit tentang diri saya, seperti halnya tadi yang sudah dibacakan oleh Mas Fatih. Saat ini saya bekerja sebagai seorang senior associate di Mining Industri Indonesia, holding industri pertambangan BUMN, yang membawahi 5 perusahaan tambang terbesar tanah air, yaitu PT Antam, Bukit Asam, Inalum, Timah, dan PT Freeport Indonesia. Teman-teman di sini ada yang mau kerja di pertambangan, nah, nanti siap-siap ya, siapa tahu bisa ketemu sama saya. Selain itu, tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Fatih bahwa sejak Februari 2021, saya merupakan seorang konten kreator yang sering membuat konten di dunia media sosial yang membahas mostly tentang dunia kerja, tentang bagaimana kemudian teman-teman bisa aktif dan juga optimal persiapannya untuk masuk ke dunia profesional. Nah, ada satu cerita teman-teman yang ingin saya sampaikan ya. Ketika saya sudah menjalani perjalanan sebagai konten kreator sejak kira-kira 17 bulan yang lalu, dari Februari 2021. Jadi setiap harinya saya itu bisa dapat DM via media sosial itu puluhan ya, kadang 20, kadang 30, yang berisi tentang curhatan para pencari kerja. Jadi banyak dari mereka yang bertanya sama saya, Kak Vina, apa yang salah sih sebenarnya sama diri saya gitu ya. Saya itu ketika kuliah merupakan salah satu mahasiswa yang cukup aktif untuk ikut beberapa kegiatan. IPK saya ketika berkuliah juga nggak jelek-jelek banget tuh kok. Dan saya juga merupakan seorang mahasiswa yang memiliki hubungan yang baik nih sama dosen. Tapi kenapa ketika saya mencoba untuk melamar pekerjaan, kok rasanya sulit sekali ya untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Saya sudah mencoba untuk apply di mana-mana, tapi rasanya CV tersebut tuh tidak lagi mendapat panggilan. Nah, apakah di sini teman-teman yang sudah ada yang mahasiswa akhir atau tadi juga ada yang sudah lulus, pernah mengalami pengalaman yang sama? Kalau pernah mengalami pengalaman yang sama, bisa taruh di kolom chat pernah ya, agar kita sama-sama bisa
saling berbagi pengalaman. Jadi pernah banget katanya rasa sampai detik ini pernah Kak. Oh iya rame. Yes, jadi bukan hanya teman-teman ya. Beberapa orang yang juga DM sama saya tuh juga mengalami hal yang sama gitu. Karena banyak banget yang bertanya sama saya tentang hal ini. Saya mencoba untuk mencari tahu lebih dalam. Sebenarnya apa sih yang terjadi gitu sama dunia profesional? Kenapa kemudian katanya mereka tuh sudah aktif ketika kuliah, mereka juga IPK-nya nggak bagus, nggak jelek-jelek banget, tapi kok nggak juga mendapat pekerjaan yang sesuai. Akhirnya saya coba untuk nge-googling ya, atau mencari nama mereka di situs pencarian Google. Dan yang kemudian yang saya dapatkan adalah tidak ada informasi satupun yang bisa menggambarkan tentang kandidat yang kemudian bertanya sama saya waktu itu. Nah, hal inilah kemudian yang akhirnya saya sadari, yang kemudian menjadi catatan bukan hanya buat saya, tapi juga buat teman-teman sekarang yang juga hadir dalam webinar kali ini. Penting rasanya sebenarnya teman-teman bahwa semua pengalaman yang teman-teman miliki ketika teman-teman berkuliah, ketika nantinya teman-teman ingin bekerja, itu tertuliskan dan tercatatkan dengan baik di dunia digital. Kenapa? Karena yang namanya recruiter dan yang namanya HR pasti melakukan yang dinamakan background verification. Dan ada 8 hal kemudian yang dilihat sebagai verifikasi latar belakang dari para HR tersebut. Salah satunya kemudian adalah social media check atau your digital presence, jejak digital yang teman-teman miliki. Tentu saja mereka yang memiliki jejak digital yang baik, informasi yang mudah untuk ditemukan di dunia digital, pasti akan lebih mudah untuk mendapat dan lebih mudah untuk masuk ke dalam shortlisted kandidat ketika proses rekrutmen itu sedang berlangsung. Makanya bagi teman-teman yang ada di sini gitu ya, inilah kenapa penting sekali bagi teman-teman itu untuk memiliki personal branding. Jadi kalau secara terminologi, yang namanya personal branding itu adalah cara teman-teman untuk bisa memasarkan diri sebagai sebuah brand. Tapi kalau saya tuh lebih senang mendeskripsikan personal branding itu sebagai apa yang orang lain persepsikan terhadap kita kalau kita lagi tidak ada di ruangan, atau apa yang kemudian orang lain tuh pikirkan terhadap diri kita atau bicarakan tentang diri kita kalau misalnya kita lagi ngumpul-ngumpul tapi kitanya lagi nggak ada. Nah, topik yang kemudian mereka bicarakan tentang kita itu adalah personal branding yang kita miliki. Orang-orang yang kemudian memiliki personal branding yang kuat pastinya akan lebih mudah untuk bukan hanya dikenal, tapi juga mendapatkan top of mind di pikiran orang-orang, sehingga akan lebih mudah mengasosiasikan orang tersebut dengan topik tertentu yang kemudian memang dia sering bicarakan. Contohnya nih teman-teman ya, bagaimana kemudian kita bisa mengasosiasikan seorang sosok itu memiliki personal branding yang baik. Coba teman-teman bisa taruh di kolom chat ya, kalau teman-teman kemudian mendengar kata-kata, mari kita coba. Nah, siapa sosok yang paling ada di pikiran teman-teman saat ini? Siska Kol, Siska. Yes, benar banget, Siska Kol ya. Padahal siapa di sini udah pernah ketemu Siska secara langsung? Kayaknya nggak ada ya yang udah pernah ketemu Siska secara langsung, let alone untuk ngobrol sama Siska. Belum, Kak? Iya, belum. Saya juga belum pernah untuk ketemu Siska secara langsung. Tapi dari 3 kata-kata aja tadi, mari kita coba, teman-teman sudah mampu untuk mengasosiasikan hal tersebut dengan Siska Kol. Berarti memang Mbak Siska ini, yang kemarin juga sempat viral karena dia baru tunangan gitu ya, itu merupakan salah satu sosok yang memiliki personal branding yang kuat. Nah, pertanyaannya sekarang gimana ya, Kak? Caranya kemudian agar kita bisa memiliki personal branding yang kuat, utamanya ketika nanti kita masuk ke dunia profesional. Yang pertama kemudian teman-teman harus lakukan adalah melakukan internal self-awareness. Ada kata-kata personal dalam personal branding. Berarti teman-teman harus mengetahui personality teman-teman itu seperti apa. Ya, di sebelah kanan teman-teman bisa lihat
tabel identity mix, atau gimana caranya teman-teman itu bisa coba untuk melihat dan merefleksikan diri teman-teman itu seperti apa sih, bisa digambarkan ke dalam 4 faktor berbeda gitu ya, mulai dari I am adalah, saya adalah siapa gitu ya, sesuai dengan kualitas yang teman-teman miliki. Saya bisa apa, dilihat lagi dari kompetensi yang teman-teman punya, apa saja pengalaman yang kemudian teman-teman sudah jalani selama hidup, dan yang terakhir adalah I believe, atau siapa saja serta apa saja nilai-nilai yang teman-teman junjung dalam berkegiatan sehari-hari. Internal self-awareness adalah langkah pertama yang teman-teman bisa lakukan untuk membangun personality diri teman-teman. Yang kedua adalah external self-awareness. Ini adalah langkah kedua. Maksudnya apa? Kalau internal self-awareness itu adalah teman-teman ngobrol sama diri teman-teman sendiri. Kalau eksternal, berarti saatnya teman-teman juga ngobrol sama orang lain. Balik lagi, personal branding itu bukan tentang persepsi teman-teman terhadap diri teman-teman sendiri, tapi lebih banyak tentang persepsi orang lain terhadap diri teman-teman. Jadi pastikan teman-teman juga kemudian banyak ngobrol gitu ya sama orang lain untuk mengerti kira-kira teman-teman tuh orangnya seperti apa. Bisa menggunakan metode 3R, kayak yang seperti yang saya tunjukkan saat ini. Yang pertama adalah research atau mengetahui lebih dalam kira-kira teman-teman tuh orangnya kayak gimana, dengan menanyakan, coba deh, apa sih 3 hal yang kemudian Anda rekomendasikan saya untuk lakukan, dan 3 hal yang Anda rekomendasi saya untuk bisa improve atau perbaiki. Ya. Yang kedua adalah reflect atau merefleksikan. Kira-kira setelah kemudian teman-teman mendapatkan informasi tersebut, bagaimana kemudian teman-teman bisa merefleksikannya ke dalam diri teman-teman. Dan yang ketiga adalah realign, yaitu menyesuaikan kembali values-values yang teman-teman miliki. Dan langkah yang ketiga yang teman-teman bisa lakukan adalah building differentiation, atau bisa membangun faktor pembeda dan keunikan. Nah, kenapa Mbak Siska Cole tadi, kalau kita ngobrolin Mbak Siska lagi ya, itu bisa jadi salah satu sosok yang banyak diketahui oleh orang-orang. Selain kemudian karena dia itu memiliki suara dan jargon yang itu-itu aja gitu ya, Mbak Siska itu bisa memiliki diferensiasi yang cukup besar dibandingkan food blogger, food creator yang ada di luar sana. Apa yang jadi faktor pembeda? Oh, Mbak Siska itu kalau masak pasti selalu pakai kaviar misalnya. Atau dia itu selalu masak pakai barang-barang yang super mahal gitu ya. Walaupun terkesan aneh bagi sebagian orang, tapi itulah yang menjadi faktor pembeda dia. Nah, teman-teman juga bisa nih untuk memberikan dan memiliki faktor pembeda dengan 2 cara. Yang pertama, coba untuk pilih topik ya. Pick the niche, topik yang memang teman-teman suka untuk lakukan atau bicarakan gitu ya, dan ditambah dengan personal attributes yang teman-teman miliki. Atau apa sih dari diri teman-teman yang menjadi keunikan? Bisa dari suaranya, bisa dari tingkah laku teman-teman, mungkin bisa juga dari cara teman-teman menyampaikan sesuatu gitu ya. Jadi yang namanya personal branding itu tidak hanya memperlihatkan hal-hal yang bagus-bagus aja teman-teman. Personal branding juga gimana caranya kemudian teman-teman juga bisa showcasing atau memperlihatkan seutuhnya dari diri teman-teman, bukan hanya hal yang bagus, tapi juga kekurangan yang memang teman-teman sudah embrace. Dari 3 hal itu, gimana caranya kemudian teman-teman bisa memasukkan si personal branding ini ke dalam dunia profesional. Nah, di dunia profesional sebenarnya personal branding ini bisa didapatkan melalui 3 hal. Yang pertama adalah melalui CV atau resume yang teman-teman buat. Yang kedua melalui digital presence atau jejak digital yang teman-teman tinggalkan. Dan tentu saja yang ketiga adalah melalui personal behavior atau dari cara teman-teman berperilaku sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk deh. Bagi teman-teman sekarang yang sudah punya nih personal branding yang mau seperti apa saja sih topik-topik kemudian yang saya ingin bawa untuk bicarakan, gimana kemudian caranya untuk memasukkan hal tersebut ke dalam CV yang teman-teman ingin buat. Satu hal yang teman-teman harus pahami ya, dalam proses mencari kerja, saya itu selalu suka menganalogikan proses melamar pekerjaan itu ibaratnya teman-teman lagi PDKT sama calon jodoh, sama gebetan. Coba chat pernah di kolom chat,
siapa di sini yang kalau lagi PDKT sama gebetan, itu memposisikan dirinya ngalahin FBI karena bisa tahu dan kepo berat tentang si doi. Ayo, siapa? Kalau cocok lanjut ya Kak, kalau nggak di ghosting. Yes, benar. Saya stalking terus. Aku banget, pernah Kak, pernah. Aku Kak, aku, saya. Waduh, mendadak jadi intel, stalking sampai 7 turunannya Kak. Setuju. Bukan sampai 7 turunannya kayaknya. Sampai hal-hal terkecil dan terdetail yang kemudian gebetan kita lakukan, itu kita bisa tahu loh. Gila banget kan kalau kita lagi PDKT. Nah, sayangnya nih teman-teman gitu ya, mereka yang melamar pekerjaan itu tidak melakukan hal yang sama. Padahal prosesnya tuh mirip gitu. Mereka tidak untuk mencari tahu dan stalking sampai 7 turunan tentang perusahaan yang ingin mereka lamar. Alhasil apa yang dilakukan? Mereka coba hanya untuk buat satu CV dan kemudian CV tersebut dilempar ke semua perusahaan. Ibaratnya tuh teman-teman tuh nggak PDKT lewat DM gitu ya, tapi lewat toa masjid. Jadi tidak efektif dan efisien. Nah, jadi kuncinya kalau kemudian teman-teman ingin buat CV dan CV tersebut digunakan untuk melamar pekerjaan, pastikan bahwa teman-teman itu tidak bisa memperlakukan setiap perusahaan sama, layaknya gebetan. Karena setiap perusahaan itu punya nilai dan values-nya masing-masing. Jadi pastikan ketika teman-teman buat CV, CV-nya itu dipersonalisasi ya. Jadi disesuaikan sama profil dan persyaratan yang diinginkan oleh perusahaan. Yang kedua, pastikan juga CV yang teman-teman buat itu profesional, baik segi layout maupun isi yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir, yang membuat CV itu bagus dan powerful itu adalah ketika teman-teman menuliskan quantifiable result atau hasil dan dampak yang terukur dari apa yang kemudian teman-teman sudah lakukan sebelumnya. Kayak gimana contohnya nanti saya coba sharing ya. Tapi apa aja sih sebenarnya Kak Vina yang harus ada dalam sebuah CV? Sebenarnya nggak ada layout spesifik. Tapi untuk para fresh graduate, ini adalah beberapa key points atau contoh-contoh pointers yang saya rekomendasikan untuk ada. Yang pertama adalah nama, informasi yang bisa dikontak, latar belakang deskripsi diri, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, pengalaman magang, pengalaman organisasi, skills, atau keahlian yang teman-teman miliki, achievements, atau prestasi jika ada. Nah, tadi saya bilang bahwa kalau teman-teman nulis CV, CV-nya tersebut harus disesuaikan, ya kan? Disesuaikan sama lowongan yang dikeluarkan oleh perusahaan agar CV tersebut personalized, ya. Nah, sekarang gimana sih contohnya? Misalnya nih, teman-teman mau coba untuk ngelamar di perusahaan BUMN sebagai Officer Development Program Internasional. Ya, kita baca sama-sama nih teman-teman persyaratannya. Teman-teman harus S1, S2 dari universitas gitu ya, bahasa Inggrisnya harus bagus, terus mengerti tentang international business, belum menikah, dan tidak ada keluarga yang sedang aktif bekerja di perusahaan yang sama. Nah, yang saya garis bawahi ini, yang saya sebut dengan key points, atau poin-poin yang kemudian teman-teman harus perhatikan. Dari poin-poin ini, teman-teman kemudian bisa ambil dan masukkan tersebut ke dalam deskripsi singkat diri. Contohnya jadi kayak gini. Jadi kita baca sama-sama, fresh graduate dari universitas apa, majoring in international business. Lihat, ini international business, ini international business ya. Jadi, ting gitu ya. Graduate with honors, top academic achievements, organized and goal-driven. Passionate working as a business development in financial institutions. Sekarang saya tanya, BNI ini yang perusahaan yang mau dilamar itu financial institution bukan? Financial institution. Berarti ting gitu ya. Skill at using data modeling to build competitive advantage. Nah, ini semua dia tulis pakai bahasa Inggris. Berarti yang ini yang nomor 2 juga ting gitu ya. Itu maksudnya teman-teman. Gimana caranya teman-teman tadi menyesuaikan apa yang teman-teman tulis di CV dengan apa yang diminta oleh perusahaan. Nah, tips pertama nih teman-teman dalam buat CV. Yang namanya recruiter itu tuh nggak ngebaca. Mereka itu nge-scan. Karena riset yang dilakukan oleh sebuah perusahaan asal Amerika Serikat Leaders bilang
rekruter hanya menghabiskan waktu 7,4 detik untuk baca CV. Tapi uniknya mereka itu membaca lewat pola F ya. Jadi kalau misalnya teman-teman buat CV nih, pastikan masukkan informasi-informasi yang menurut teman-teman paling relevan itu di atas gitu ya. Misalnya si Mbak Farah ini memasukkan informasi work experience ini di atasnya education. Kenapa? Agar kemudian si work experience ini bisa dibaca lebih dulu. Karena biasanya ketika teman-teman sudah punya pengalaman, hal itu bisa memberikan informasi lebih baik terhadap recruiter atas pengalaman yang teman-teman sudah punya. Sehingga ketika dibaca jadi kayak gini gitu ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nah, kalau ATS friendly itu kayak gimana gitu ya? Apakah harus kayak gini? Sebenarnya enggak juga ya, teman-teman. Gimana caranya teman-teman bisa lolos ATS atau Applicant Tracking Software adalah coba buat CV yang memang tadi sesuai sama keyword yang digunakan di lowongan pekerjaan. Kemudian masukkan juga CV tersebut dan buat dengan professional fonts. Dan yang terakhir, pastikan bahwa apa yang kemudian teman-teman tulis itu sesuai dengan yang diminta oleh lowongan pekerjaan. Nah, itu tadi soal CV ya. Sekarang gimana caranya teman-teman kemudian bisa menuliskannya ke dalam LinkedIn dan menyampaikannya dengan baik dalam sesi wawancara kerja. Nah, jadi teman-teman, apa sih perbedaannya dari LinkedIn dan CV? Kenapa sih kemudian Kak Vina kita tuh harus buat LinkedIn juga? Padahal sebenarnya kan kita udah ngirim CV ke perusahaan gitu ya. Jadi, selain agar teman-teman memiliki jejak digital, agar personal branding yang baik, LinkedIn dan CV itu perbedaannya adalah dalam segi substansinya. Kalau di CV, ketika teman-teman menuliskannya, teman-teman tuh nggak perlu untuk menuliskan semua informasi yang teman-teman punya. Teman-teman cukup untuk menuliskan informasi yang paling sesuai sama lowongan kerja yang ingin teman-teman masukin. Nah, tapi gimana nih Kak Vina kalau misalnya saya juga punya pengalaman, punya organisasi yang pernah saya ikuti, tapi itu nggak selaras sama lowongan yang ingin saya masukin gitu ya. Nah, caranya teman-teman bisa coba masukin informasi tersebut di LinkedIn. Sehingga nanti ketika teman-teman sedang dicek latar belakangnya, sedang dilakukan background verification oleh recruiter, recruiter tersebut bisa mendapatkan informasi yang lebih holistik tentang diri dan profil dari teman-teman. Jadi itu bedanya teman-teman antara LinkedIn dan CV. Kalau CV teman-teman bisa coba pilih aja informasi yang paling sesuai, tapi kalau LinkedIn semakin lengkap semakin bagus ya, karena risetnya dari LinkedIn sendiri bilang bahwa mereka yang menuliskan LinkedIn-nya dengan lengkap bisa mendapatkan kesempatan 40 kali. Bayangin, 40 kali lebih banyak dibanding yang LinkedIn-nya nggak lengkap. Ini adalah beberapa checklist yang kemudian teman-teman harus penuhi ketika teman-teman sedang menuliskan LinkedIn. Nah, sekarang LinkedIn juga bisa digunakan oleh teman-teman untuk bisa reach out atau memperluas relasi yang teman-teman miliki. Teman-teman bisa coba untuk reach out ke profesional atau expert di bidang kerja yang teman-teman ingin masukin. Teman-teman juga bisa menggunakan LinkedIn untuk reach out atau menghubungi para recruiter atau HR profesional, atau bahkan LinkedIn itu bisa digunakan untuk bisa memperluas relasi teman-teman dengan alumni dari sekolah yang teman-teman sudah pernah jalani bersama. Nah, tadi soal LinkedIn. Kalau soal wawancara kerja gimana? Gimana? Apakah ada caranya agar kemudian kita bisa lolos dengan baik? Ada, teman-teman. Rumusnya simpel aja, rumusnya adalah 3P. Gimana caranya teman-teman itu bisa prepare atau latihan. Yang kedua adalah teman-teman practice atau latihan. Yang prepare adalah persiapan. Yang terakhir adalah presence atau memperlihatkan tampilan paling baik. Prepare atau persiapan. Persiapan apa teman-teman? Tentu saja adalah riset tentang diri teman-teman sendiri maupun perusahaan yang nantinya teman-teman ingin masukin. Jangan lupa juga riset tentang jabatan atau posisi di perusahaan tersebut yang teman-teman ingin lamar. Kenapa? Karena ketika teman-teman melakukan persiapan yang baik, nantinya teman-teman itu akan lebih mudah untuk bisa menghalau rasa gugup yang tiba-tiba muncul, gitu ya. Nah, presence atau tampilan, kenapa ini penting? Karena 80% namanya komunikasi itu tidak terjadi secara verbal, teman-teman. Tapi terjadinya secara non-verbal. Jadi pastikan teman-teman paham nih, ketika wawancara kerja harus pakai baju kayak apa? Apakah bisnis formal seperti ini kalau teman-teman melamar di BUMN?
Atau smart casual kalau teman-teman melamar di perusahaan FMCG atau perusahaan swasta gitu ya. Atau bahkan casual kalau teman-teman melamar di perusahaan yang startup. Dan tentu saja yang terakhir adalah practice atau latihan. Latihan apa, Kak Vina? Latihan untuk jawab pertanyaan wawancara kerja. Karena pertanyaan wawancara kerja sendiri itu ada 3 jenis, teman-teman. Yang pertama adalah personal interview questions atau pertanyaan wawancara kerja yang menggali tentang diri teman-teman. Contoh pertanyaannya kayak, coba ceritakan tentang diri Anda, kenapa Anda mau melamar di perusahaan ini, gitu ya. Yang kedua adalah behavior-based questions atau pertanyaan wawancara kerja yang menggali tentang perilaku yang teman-teman miliki berdasarkan pengalaman yang sudah teman-teman jalani sebelumnya. Contohnya seperti, coba dong, apakah kemudian Anda pernah merasa sangat gagal dalam hidup? Nah, itu adalah contoh-contoh pertanyaan behavior based. Dan yang terakhir adalah hypothetical questions atau pertanyaan yang menggali tentang kemampuan teknis yang teman-teman miliki berdasarkan studi kasus. Kalau misalnya teman-teman sudah diterima di perusahaan tersebut. Contoh, kalau misalnya Anda diterima sebagai seorang sales di perusahaan ini, gimana caranya kemudian Anda bisa meningkatkan penjualan di perusahaan selama 3 bulan pertama sebesar 15% misalnya. Nah, itu adalah pertanyaan hypothetical questions. Gimana cara jawabnya, Kak Vina? Yang pertama, cobalah jawab dengan jujur dan diplomatis ya. Jadi bukan hanya jujur, tapi diplomatis maksudnya teman-teman bisa memilah diksi mana yang kira-kira paling pas untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang kedua, untuk pertanyaan hypothetical questions dan juga pertanyaan behavior based, cobalah jawab dengan metode STAR yang merupakan pendekan dari situation, task, action, atau result. Jadi teman-teman bisa bahas dulu situasinya seperti apa gitu ya, terus jabarkan dengan task atau tugas yang harus teman-teman penuhi. Jabarkan lagi langkah-langkah yang teman-teman lakukan untuk menjawab tugas tersebut, dan terakhir tutup dengan result atau menyampaikan hasil yang mampu didapat. Jadi gitu teman-teman, untuk bisa merangkum semuanya, pastikan bahwa yang namanya personal branding itu selalu bicara tentang persepsi orang lain terhadap diri teman-teman. Jadi teman-teman juga harus punya keunikan serta self-awareness yang baik, baik secara internal maupun eksternal. Selalu ingat bahwa yang namanya melamar kerja itu kayak teman-teman lagi cari jodoh, jadi selalu sesuaikan informasi yang teman-teman tulis dengan apa yang ditanya sama perusahaan. Dan untuk wawancara kerja, biar lancar dan sukses, kuncinya adalah 3P. Yang pertama prepare atau persiapan, yang kedua practice atau latihan, dan terakhir adalah presence atau memperlihatkan tampilan paling baik. Itu saja, saya kembalikan lagi ke MC dan moderator, silakan. Thank you banget Kak Vina, insightful banget nih buat teman-teman juga. Udah banyak banget Kak nih, udah yang waiting list mau nanya ke Kak Vina. Kayaknya sebelum kita mulai pertanyaan, saya juga pengen ini nih, kepo lebih dalam nih Kak. Sebenarnya anak-anak zaman sekarang juga udah mulai tuh Kak, kayak ke akun saya curhat lewat LinkedIn, mereka reach out. Menurut saya itu good point sih Kak. Dan juga mungkin Kak Vina tadi juga bilang bahwa oh ternyata berkali lipat juga kalau kita improve CV dan LinkedIn kita juga menambah probabilitas untuk kita mendapatkan pekerjaan dan network yang paling penting gitu. Kak Vina, boleh sedikit share nggak kesalahan apa sih rata-rata pada new recruiters itu yang selalu dilakukan gitu ya ketika reach out di LinkedIn misalnya? Kalau menurut saya yang kesalahan yang pertama yang sering kali dilakukan itu adalah mereka itu hanya coba untuk melempar pertanyaan gitu ya tanpa riset jelas tentang diri kita gitu. Jadi tentang orang yang ditanya. Jadi saya tuh selalu percaya kalau teman-teman mau mendapatkan informasi, teman-teman tuh harus kasih informasi dulu di advance gitu. Teman-teman tuh orangnya seperti apa yang kemudian teman-teman can bring to the table gitu ya. Atau teman-teman bisa coba riset dulu tentang orang yang pengen kita approach ini orangnya kayak gimana. Jadi pesan yang disampaikan itu akan terasa lebih personal gitu. Nah, banyak orang kemudian yang ketika reach out di LinkedIn tuh pesannya bukan pesan yang personal, tapi merupakan pesan broadcast yang dia lempar ke semua orang gitu. Jadi rasanya kayak ya ngapain juga kemudian saya nanyain dan menjawab tentang hal itu kan gitu. Jadi coba teman-teman untuk riset dulu nih orang yang kemudian ingin ditanya tuh setiap seperti apa, lihat dia pernah nulis kayak gimana apa belum. Kemudian teman-teman kasih masukan gitu mungkin terhadap tulisannya dan baru teman-teman sampaikan pertanyaan. Jadi dengan begitu pertanyaan teman-teman itu bukan hanya sekedar menjawab saja, bukan hanya sekedar cari tahu, tapi teman-teman bisa establish connection yang lebih dalam. Itu yang pertama ya. Yang kedua mungkin teman-teman harus paham juga bahwa setiap
profesional itu waktunya itu terbatas gitu ya untuk buat LinkedIn. Jadi teman-teman ketika bertanya sama seorang profesional, jangan mengharapkan bahwa mereka dalam waktu 5 menit udah ngebales gitu. Jadi memang kamu harus punya kesabaran yang cukup lah gitu ketika kemudian menjawab ya sama orang dalam LinkedIn. Gitu kira-kira. Siap Kak Vina. Ini juga udah banyak pertanyaan nih Kak. Tadi ada juga Bayu yang raise hand. Boleh dibantu juga. Kayaknya mau tanya ya Bayu ya. Coba kita lihat lagi. Tadi teman-teman juga nanti yang lewat Q&A juga akan dibantu untuk dijawab. Tapi tadi saya lihat Bayu siapa ya tadi? Bayu Putra Pamungkas. Boleh kita invite aja ya Kak ya, izin ya. Oke, silakan Bayu. Coba kita. Halo Bayu. Masih di mute. Wah, hilang Bayunya. Oke Kak, di kolom komentar juga udah mulai banyak. Saya izin bacakan ya Kak ya. Untuk yang saya sebutkan namanya bisa langsung untuk join juga. Nanti dibantu oleh host untuk bergabung bersama Kak Vina biar nyapa langsung nih Kak. Kak ini ada juga dari Risha Maudi. Boleh dibantu Risha Maudi untuk join juga. Pertanyaannya katanya biar dia aja yang bacanya, coba ya kita invite dulu aja. Kayaknya juga fansnya Kak Vina nih. Oke. Oke, halo Risha. Halo. Halo Risha. Oh kayaknya malu nih, saya bacakan aja ya Kak ya. Jadi dari Risha pertanyaannya, perkenalkan saya Risha Maudi dari SMA 11 Bandung, izin bertanya katanya Kak, tips and trick untuk kita bisa menjadi remaja yang memiliki personal branding agar menjadi SDM yang berkompeten dan bagaimana kami pelajar dapat menyusun portofolio dengan baik. Ini keren banget Kak, dari SMA udah mikirin loh Kak. Gitu. Jadi ini waktunya sangat tidak terlambat ya Kak ya untuk mempertajam personal brandingnya. SMA loh Kak, coba boleh dibantu Kak jawab Kak. Oke, Risha tadi namanya. Keren banget memang. Kayaknya ketika saya SMA saya belum mikirin deh. Juga sama kali ya. Ketika SMA kita juga belum mikirin gitu personal branding gimana. Tapi menurut saya Risha gitu ya, you still have a lot of time sebenarnya untuk membangun personal branding ya. Jadi kalau misalnya sekarang masih SMA, yang kemudian bisa dilakukan adalah coba explore berbagai kesempatan yang hadir aja gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kesempatan di mana Risha bisa coba untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki, jangan ragu untuk ikuti gitu ya, mulai dari organisasi yang ada di sekolah atau bahkan kegiatan-kegiatan di luar sekolah gitu. Jadi kegiatan-kegiatan itu nantinya yang bisa membantu Risha untuk menjadi lebih paham nih kira-kira saya sukanya di mana gitu. Karena personal branding itu balik lagi ya, itu akan lebih dimulai dengan topik yang memang kita sukai biasanya gitu. Nah, dari situ kemudian kita bisa coba untuk dalami lagi nanti ketika kemudian Risha masuk ke sesi perkuliahan atau nanti sudah lulus ketika kuliah. Terus yang kedua, kemudian yang harus dilakukan adalah selalu bangga sama diri kita sendiri gitu. Tadi balik lagi ya, ada kata-kata personal dalam personal branding. Jadi you have to proud of your personality. Jadi, namanya personal branding itu bukan hanya kelihatan yang bagus-bagusnya aja teman-teman ya, tapi seluruh holistik dari diri teman-teman tuh harus disampaikan gitu. Orang saya tuh orang yang kayak gimana. Baik itu kelebihan maupun kekurangannya. Karena kalau teman-teman hanya nunjukin kelebihan atau yang bagus-bagus aja bukan personal branding namanya, tapi pencitraan ya. Jadi teman-teman juga harus bangga sama diri teman-teman sendiri. Kalau teman-teman memang punya kekurangan tersebut ya teman-teman juga harus paham gitu dan kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi atau mengantisipasi kekurangan itu bisa semakin besar nantinya. Gitu kira-kira sih caranya. Oke Kak. Kak ini kayaknya juga ada raise hand dari Tiona Adelina. Boleh dibantu dari operator untuk. Oke. Silakan Tiona. Halo. Halo, suara saya terdengar dengan jelas?
Terkenal Tiona, salam kenal. Iya, salam kenal juga Kak Vina. Saya mau bertanya Kak. Ya, silakan. Boleh Tiona di unmute lagi sama di open cam. Oke. Kak, saya izin nggak open cam ya Kak, soalnya lagi di luar nih. Saya mau bertanya Kak tentang, saya Tiona dari mahasiswa hubungan internasional dari Universitas Jember. Saya mau bertanya bagaimana menurut Kak Vina tentang cara meningkatkan connection di LinkedIn. Karena kan saya mahasiswa baru juga, jadi baru kenal LinkedIn itu waktu SMA kelas 12 gitu. Jadi kayak mana sih Kak cara ningkatin connection-nya gitu? Soalnya saya koneksinya masih dikit gitu. Gimana ya caranya? Terima kasih. Oke, terima kasih Tiona. Jadi yang pertama kemudian bisa dilakukan adalah coba untuk berteman dengan teman-teman dari fakultas atau universitas gitu. Jadi kita coba mulai koneksi kita dari lingkaran terdekat dulu gitu ya. Mulai dari teman-teman satu jurusan yang kemudian sudah punya LinkedIn gitu ya. Terus dari kemudian teman-teman satu jurusan, Tiona baru bisa melebarkan gitu ya. Coba friends atau connect sama para expert, yaitu adalah dosen-dosen yang ada di kampus, gitu kan. Nanti kemudian setelah berkuliah, kan Tiona juga ikutan beberapa organisasi atau kegiatan. Nah, jangan lupa tanya LinkedIn-nya gitu ya. Dari hal tersebut, kemudian teman-teman bisa koneksi juga tuh ke orang-orang yang lebih luas gitu. Jadi cara pertama adalah coba untuk mulai dari lingkaran terdekat dulu, dari teman-teman di universitas atau di fakultas atau di kelas ya. Nah, kedua, setelah kemudian Tiona nanti memasuki semester-semester akhir ketika perkuliahan, Tiona bisa coba untuk mengkerucutkan kira-kira bidang apa nih nanti yang ingin dijadikan fokus ketika berkarir. Nah, kemudian LinkedIn tersebut bisa coba untuk dilihat beberapa expert gitu atau orang-orang yang memang sudah memiliki cukup pengalaman di industri itu. Nah, dari situ Tiona kemudian bisa coba untuk connect dan membangun relasi dengan mereka. Gitu kira-kira caranya ada dua. Oke, Kak, makasih Kak jelas. Thank you Tiona. Selanjutnya Syakira Putri, ada pertanyaan tadi? Kalau nggak salah ada pertanyaannya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut aja Kak. Kak Vina, ini ada dari Bintang dari Jakarta. Perkenalkan, saya dari Jakarta sebagai seorang fresh graduate. Bagaimana tips untuk membangun potensi diri dengan berkarir sesuai passion atau berkarir sesuai tujuan, tuntutan kelayakan hidup. Sebagai contoh, saya lulusan kampus seni yang suka mengekspresikan diri dan bebas tanpa pekerjaan tetap ya, namun dengan pendapatan yang tidak menentu. Sementara di sisi lain tuntutan kebutuhan hidup semakin besar di masa depan. Bagaimanakah kami sebagai fresh grad menyikapi hal ini? Terima kasih Kak. Oke. Jadi teman-teman, saya itu baru baca buku ya, judulnya The Power of Grit karya Angela Duckworth. Dalam buku tersebut, Angela Duckworth tuh bilang, seringkali kita tuh mendefinisikan passion itu layaknya kembang api yang tiba-tiba meledak. Dan kita nggak pernah tahu kapan meledaknya gitu. Jadi kayak tiba-tiba tahu aja kita tuh passionnya apa. Padahal sebenarnya yang namanya passion itu tuh seringkali ketahuannya bukan di depan, tapi di belakang. Ya, jadi teman-teman tuh harusnya jangan terlalu fokus untuk menunggu, wah passion saya ini nih baru saya bekerja gitu ya. Lebih baik coba aja dulu mengerjakan semuanya, baru abis itu biasanya ketika kita sudah berhasil atau mampu untuk mendapat milestone tertentu lah ketika berkarir, kita justru bisa menemukan passion itu gitu. Jadi passion itu biasanya tuh ketemunya di belakang, bukan di depan. Itu yang pertama. Nah, tapi gimana ya Kak? Sebenarnya saya udah tahu nih passion saya gitu ya, ekspresif, saya itu nggak suka sama kerja kantoran. Tapi kalau misalnya saya kerja di dunia seni tuh ya nggak sesuai lah, karena kebutuhan hidup juga banyak. Nah, yang saya rekomendasikan untuk lakukan adalah kalau kemudian Anda memang lebih suka untuk bisa bekerja secara lepas ya, freelance, coba untuk bisa perluas relasi. Karena dengan memperluas relasi, nantinya kita itu akan terbuka terhadap kesempatan-kesempatan baru.
Nah, dari kesempatan baru itulah gitu ya, nanti teman-teman juga bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Dan bagi teman-teman kemudian yang masih fresh grade ya, ada satu nasihat karir juga yang saya pernah dapat dari mentor saya, dia bilang seperti ini. Kalau kemudian kamu itu masih di awal karir, masih 10 tahun pertama lah menjajakan karir, dan kamu bukan seorang tulang punggung keluarga, jangan jadikan gaji dan pendapatan itu sebagai tolak ukur utama. Tapi carilah pekerjaan yang bisa buat kamu belajar paling banyak. Karena seringkali di dunia berkarir itu, di dunia profesional, you have to learn before you earn. Gitu. Jadi pelajaran yang teman-teman dapatkan selama awal-awal berkarir itu sangat bermanfaat nantinya di chapter kedua, 10 tahun kedua. Dan nantinya biasanya pendapatan itu akan ngikutin. Sesuai dengan seberapa banyak pelajaran yang teman-teman sudah dapatkan. Gitu kira-kira jawaban saya. Oke, thank you Kak Vina. Selanjutnya juga nih ada pertanyaan lagi nih Kak. Ini kayaknya juga banyak yang ngalamin Kak, dari Hilwa Mubarok. Halo Kak Vina, salam kenal. Saya Hilwa dari Bogor, ingin bertanya mengenai CV nih Kak. Saat ini saya tidak punya pengalaman magang selama kuliah dan hanya sedikit pengalaman organisasi. Apakah saya bisa mencantumkan pengalaman saya saat mengerjakan proyek kuliah di CV? Jadi untuk menambah keterangan pengalaman gitu Kak, biar nggak kosong. Nah, gimana tuh Kak kalau kayak gitu? Jawabannya sangat bisa sekali. Ya, jadi ketika teman-teman mendengar kata-kata pengalaman, jangan asosiasikan pengalaman itu sama kegiatan yang memang berbau pekerjaan formal gitu ya. Ketika teman-teman kerja di perusahaan, teman-teman dapat gaji. Sebenarnya pengalaman itu tuh maknanya bisa lebih luas, teman-teman. Semua kegiatan yang teman-teman lakukan selama berkuliah itu bisa jadi pengalaman gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak pernah tuh namanya magang, apalagi kerja di perusahaan, apalagi dapat gaji gitu ya, teman-teman bisa memasukkan pengalaman berorganisasi atau bahkan tadi mengerjakan proyek selama berkuliah sebagai pengalamannya gitu. Karena balik lagi lebih ke cara teman-teman menyampaikan itu yang penting, bukan dari bagaimana dan seberapa bagus pengalamannya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini belum ada yang pernah magang atau nggak aktif kuliah, nggak aktif di kegiatan kampus, teman-teman bisa coba untuk masukkan tugas kuliah tadi sebagai chapter ya atau pointers-pointers dalam CV. Oke, makasih Kak. Ini ada juga dari dari Najla Azarin ya. Selamat siang Kak Vina, nama saya Najla Azarin. Izin bertanya Kak, bagaimana caranya kita dapat mengoptimalisasikan self development secara efektif dan komprehensif di dunia kerja agar tidak kalah dari persaingan maupun perkembangan dunia yang semakin mana kok hilang ya sebentar ya. Bentar. Oke, dunia kerja yang semakin perkembangannya semakin canggih tanpa harus overwork maupun kehilangan waktu luang diri sendiri. Nah ini Kak mungkin relevan ya sama kasus yang sekarang, bekerja gitu ya sesuai passion tapi juga taunya overwork atau hustle working culture nih Kak. Ini kayaknya bisa diasosiasikan. Gimana nih Kak masalah yang kayak gini? Iya, itu biasanya terms-nya adalah toxic productivity. Jadi yang kemudian teman-teman bisa lakukan kalau memang ketemu ya sama hal ini, teman-teman harus sadar bahwa teman-teman itu punya hak untuk bisa beristirahat dengan baik. Jadi jangan takutlah kalau misalnya kemudian teman-teman itu merasa bahwa oke, ini adalah waktunya saya untuk bisa istirahat. Jangan ngerasa bahwa ya namanya pekerjaan itu harus selesai saat itu juga, enggak gitu ya. Teman-teman harus sadar bahwa diri sendiri juga butuh istirahat. Jadi it's okay kok, yang namanya pekerjaan itu bisa ditinggal gitu. Terus yang kedua, jangan terlalu keras sama diri kita sendiri mungkin ya. Sumbernya seperti itu. You deserve a break gitu. Kadang-kala rasa terlalu berlebihan sama diri itu karena kita tuh ngerasa bahwa kita itu belum sampai di goal yang kita inginkan, padahal sebenarnya kita itu menginginkan goal itu gara-gara kita membandingkan diri kita sama orang lain gitu. Jadi kalau menurut saya jangan terlalu fokus di sana, lebih baik fokus aja sama bagaimana teman-teman tuh bisa bertumbuh setiap harinya. Jadi bandinginnya jangan sama orang lain gitu, tapi bandinginnya sama diri kita versi kemarin. Kalau kita merasa bahwa diri kita jadi lebih baik ya, itu yang harus ditingkatkan sebenarnya. Gitu sih kalau dari saya jawabannya.
Oke. Ini coba ada yang raise hand lagi, kalau kita undang nggak apa-apa ya Kak ya, buat tanya langsung dari Aska Virus Mumtaz, saya invite dulu. Oke Aska, coba saya promote dulu jadi panelis. Halo Aska. Halo Aska. Udah join belum ya? Coba. Halo Aska. Halo. Ya. Halo Kak. Boleh ditanyakan langsung atau mau open cam juga bisa. Halo, boleh Aska langsung saja ditanyakan? Aska. Askanya hilang lagi. Ya udah kita lanjut aja ke Abi Mufid. Halo Abi. Halo Abi. Oh ini Aska udah masuk nih, sorry. Halo. Boleh open cam Aska? Boleh ditanyakan Aska pertanyaannya dari Aska Virus Mumtaz. Masih di mute Aska. Askanya excited banget nih Kak Vina. Sampai lupa di unmute. Masih di mute Aska. Halo? Ya. Nah udah Aska, boleh. Nggak muncul juga ya Kak ya? Nggak muncul Aska suaranya. Boleh tidak memakai headsetnya, coba dicabut. Oke, halo Kak. Sudah terdengar suaranya? Aska, boleh ditanyakan ke Kak Vina. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya Kak. Halo Kak Vina, salam kenal Kak. Perkenalkan Kak, saya Aska dari Bandung. Saat ini saya sedang menempuh perkuliahan koas Kak di Rumah Sakit Gigi Mulut di Unpad. Yang ingin saya tanyakan Kak, saya memiliki rencana untuk berkarir nantinya berpraktik di rumah sakit milik BUMN. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah added value apa yang harus saya miliki ketika akan melamar di rumah sakit tersebut, mengingat pastinya nantinya akan ada kompetisi dengan para senior-senior saya yang sudah lebih berpengalaman, Kak. Itu mungkin yang ingin saya tanyakan. Terima kasih banyak, Kak Vina. Oke, terima kasih Aska. Salam satu Unpad ya. Salam satu Unpad, Kak. Semoga lancar selalu pendidikan koasnya. Jadi kalau menurut saya Aska ya, yang kemudian hal yang harus dimiliki selain memang kemampuan teknis yang baik ya, dalam hal ini Aska memiliki pengetahuan yang komprehensif soal kedokteran gigi dan pendidikan dokter, yang paling penting menurut saya adalah yang pertama kemampuan untuk selalu ingin belajar gitu. Jadi memiliki kemampuan untuk self management yang baik. Dan itu disampaikan dan diperlihatkan gitu ketika memang dalam sesi wawancara kerja. Yang kedua, kemampuan untuk bisa berpikir kritis. Jadi harus paham gitu kira-kira apa sih kemudian permasalahan-permasalahan yang sekarang tuh sedang ditangani, dan spesifik di rumah sakit tersebut, misalnya di rumah sakit BUMN, apa saja kira-kira yang perbaikan yang bisa dilakukan untuk di sana. Dan itu yang menjadi pitching awal Aska gitu ketika kemudian nanti ingin masuk ke rumah sakit. Yang ketiga adalah tentu saja kemampuan untuk bisa inklusif ya, bekerja dengan orang dengan latar belakang yang beragam. Itu juga sangat penting. Ketika Aska nantinya sedang bekerja gitu Pak, pastikan bahwa kemampuan untuk bisa bekerja sama dalam tim itu selalu diunggulkan. Dan yang terakhir adalah selalu cakap dengan perkembangan teknologi gitu. Jadi harus paham kira-kira apa saja sih
inovasi-inovasi yang sekarang sudah dilakukan dan bagaimana kemudian Aska bisa memperbaiki hal tersebut gitu. Oke, makasih Kak Vina. Dan menarik sekali pertanyaan Aska karena juga sama-sama di BUMN ya. Dulu juga sempat saya di rumah sakit BUMN dan kalau nggak salah sekarang direkturnya itu dari dokter gigi juga gitu. Dan betul kata Kak Vina tuh menarik sekali. Jadi tidak hanya fokus ke satu skill aja ya Kak ya, tapi juga diperkaya skill lainnya gitu. Dan itu menarik sekali. Thank you Kak Vina. Thank you Aska. Semoga juga. Terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Oke, selanjutnya Kak Vina, saya juga ada beberapa komentar nih ya Kak, komentar terbaik di Instagram dari respon hasil yang postingan kita sebelumnya. Mohon dibantu ditampilkan oleh operator. Jadi ada beberapa pertanyaan Kak Vina dari kolom komentar nih. Kira-kira nih, kalau misalnya mau ditanyakan nih ke Kak Vina, dia ada pemenang hadiah OVO untuk masing-masing 5 orang komentar terbaik. Yang pertama Kak, dari NTSYA_A_R. Hai Kak Vina, aku mahasiswi hukum semester akhir. Aku memiliki bidang HR. Menurut kakak, kualifikasi apa sih yang dapat menjadikan aku yang notabene tidak memiliki pengalaman di bidang terkait, namun kedepannya dapat memiliki potensi untuk terjun ke bidang tersebut? Lalu pertanyaan aku berikutnya terkait keresahan atau kekhawatiran aku dan mungkin banyak orang di luar sana juga yang merasakannya. Bagaimana tanggapan kakak terkait lingkungan kerja yang toksik? Apakah kita pribadi dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat tanpa partisipasi orang dari sekitarnya? Bagaimana juga menurut kakak solusinya? Karena dalam implementasinya pada dunia kerja banyak sekali orang yang cenderung pasif dan apatis, bahkan turut berpartisipasi terhadap ketoksikan tersebut dengan alasan yang beragam. Terima kasih Kak Vina dan Hai DHC, semoga sukses selalu. Oke, jadi saya tuh selalu percaya bahwa hidup kita tuh bakal jadi lebih enak dan lancar untuk dijalankan kalau misalnya kita fokus sama yang dinamakan lingkaran kendali ya. Jadi kita fokus sama hal-hal yang bisa kita kontrol dan melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Perlakuan orang lain terhadap diri kita, pemikiran orang lain yang kita anggap toksik itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah cara kita merespon terhadap hal tersebut. Apakah kemudian kita juga ikut-ikutan toksik? Atau apakah kemudian kita juga ikut-ikutan negatif? Atau kita cenderung bisa lebih fokus ke hal-hal yang kita anggap bisa jadi lebih positif gitu. Jadi hal itu sih sebenarnya teman-teman yang saya rekomendasikan untuk lakukan ya. Jadi jangan terlalu untuk merasa menyalahkan keadaan, aduh dia tuh toksik, aduh ini lingkungannya toksik gitu. Ya udah, teman-teman fokus aja sama hal yang kemudian teman-teman bisa lakukan. Apakah kemudian teman-teman lebih fokus ke orang yang teman-teman tidak anggap toksik gitu ya, dan fokus aja untuk melakukan hal-hal positif. Dengan begitu ya teman-teman nggak akan coba untuk bisa ketemu kan sama orang itu, dan kalaupun memang harus berinteraksi, ya jaga jarak. Itu aja sih sebenarnya dari saya gitu. Jadi jangan terlalu mengharapkan dia berubah, ya coba aja untuk kita menyetir diri kita agar tidak terlalu dekat-dekat sama orang seperti itu. Gitu sih. Oke, thank you Kak. Selanjutnya juga ada Tria Zuros. Halo Kak, aku mau tanya kira-kira rata-rata anak fresh grade diajarkan mindset dan teori di perguruan tinggi dibandingkan praktek secara langsung. Pertanyaannya, bagaimana menyiapkan karakter dan mindset serta kompetisi yang dibutuhkan agar bisa bersaing di dunia kerja yang memiliki persaingan ketat dan demand yang tinggi? Untuk pertanyaan berikutnya, karena sudah tadi kita bahas ya terkait kesalahan CV di LinkedIn, sudah dibahas. Oke Kak, terkait karakter dan mindset yang kompetensi yang dibutuhkan agar bisa bersaing. Jadi sebenarnya tuh ada 8 ya kompetensinya. Mulai dari tadi kemampuan untuk selalu belajar gitu, kemampuan untuk ingin selalu mengembangkan diri. Karena biasanya penyakitnya para fresh graduate itu ya kalau teman-teman udah lulus merasa bahwa kewajiban mereka untuk belajar itu sudah selesai gitu. Padahal yang namanya kewajiban belajar itu kan tidak pernah bisa selesai kan. Yang kedua adalah tadi kemampuan untuk bisa berpikir kritis. Harus mampu untuk melihat masalah apa dan menyusun kira-kira solusi yang terbaik atas permasalahan itu apa. Terus yang ketiga, menurut saya yang penting untuk dicermati adalah kemampuan komunikasi. Bukan berarti teman-teman harus jadi public speaker handal ya. Tapi gimana caranya teman-teman itu bisa menyampaikan ide dan gagasan dengan jelas dan terstruktur. Sehingga orang-orang tuh bisa mudah paham teman-teman tuh mau mengusulkan gagasan apa. Yang keempat, tentu saja bekerja sama dalam tim. Tapi tidak sampai di situ teman-teman harus punya yang kelima,
inklusivitas atau bisa bekerja sama dengan orang yang latar belakangnya beragam. Bukan hanya dari satu latar belakang gitu ya, tapi memang yang latar belakangnya 180 derajat berbeda, baik secara agama, ras, suku maupun budaya. Terus selanjutnya adalah selalu menjunjung tinggi asas profesionalitas dan integritas dalam bekerja gitu ya. Dan yang terakhir adalah selalu cakap dengan perkembangan teknologi. Itu kira-kira. Oke Kak, ini masih ada 3 lagi, maaf ya Kak ya. Tapi ini pertanyaan bagus-bagus soalnya komentarnya. Dari Syafau, katanya saat ini saya kerja 2 tahun, saya hampir 2 tahun bekerja di perusahaan sekarang, namun saya merasa tidak mengalami perkembangan, bahkan makin sulit berkembang karena mindset perusahaan yang tidak sesuai dengan diri saya. Menurut Kakak, lebih baik saya keluar dari zona yang dibilang nyaman tapi tidak nyaman, sementara belum mendapatkan pekerjaan baru, atau menunggu hingga mendapatkan pekerjaan baru? Dan lebih baik saya melamar sesuai dengan pengalaman kerja terakhir atau sesuai background pendidikan. Sementara pengalaman kerja terakhir saya masih menggunakan sistem yang konvensional, sementara zaman sekarang banyak menggunakan sistem modern. Kalau menurut saya, tergantung latar belakangnya ya. Kalau misalnya memang latar belakang teman-teman itu adalah seorang tulang punggung keluarga, ya memang saat ini tuh harus punya pendapatan tetap, dan itu merupakan salah satu sumber pendapatan utama, ya jangan keluar dulu tanpa memang belum memiliki cadangan pekerjaan gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman oke nih, belum ada tanggungan, belum ada apa-apa gitu ya, dan teman-teman hanya menanggung diri teman-teman sendiri, saran saya kalau memang udah nggak kuat ya nggak apa-apa untuk keluar aja gitu sih. Dan pastikan ya kemudian teman-teman agar hal ini tuh tidak berulang lagi ketika wawancara kerja, memang teman-teman detail gitu untuk tanyakan budaya kerja di sana tuh gimana gitu. Jadi jangan hanya memposisikan diri kita tuh kayak di bawah perusahaan tanpa kemudian kita bertanya itu perusahaan memang mencari orang yang seperti apa gitu. Karena seringkali kita itu hanya melihat yang luarnya saja gitu ya tanpa paham dalamnya gimana, nanti pada akhirnya kita ngerasa bahwa kita terjebak. Padahal ada sumbangsih komitmen kita juga untuk kerja di sana gitu. Jadi daripada hal ini berulang lagi, pastikan nanti ketika sudah wawancara kerja di perusahaan selanjutnya, hal ini ditanyakan juga gitu sih. Oke. Thank you Kak Vina. Selanjutnya juga dari Dewi Safitri. Hai Kak Vina, katanya izin bertanya, saya lulusan kimia akan tetapi saya kuliah di jurusan akuntansi. Mungkin dulunya SMK kimia, lanjut ke akuntansi. Juga karena saya menyukai dunia keduanya, harapannya bisa switch career juga. Selama ini saya kerap mengikuti training dan mini course dari berbagai topik, baik di bidang saya, bahkan di luar bidang ilmu yang saya pelajari. Hal ini semata-mata saya lakukan untuk menambah skill dan pengetahuan. Pertanyaannya, apabila saya apply di suatu pekerjaan, bagaimana HR akan memandang profil saya, dan akankah ada kesempatan untuk diproses atau justru dinilai tidak konsisten dengan apa yang saya jalani? Terima kasih Kak Vina. Yang jelas kemudian Ade harus pilih ya, mau bidang yang mana. Apakah tetap di kimia, apakah kemudian mau switch sepenuhnya ke di akuntansi. Karena dua bidang ini saya bisa bilang 180 derajat berbeda gitu. HR itu akan bisa melihat dan tidak masalah ya kalau misalnya background kita tuh berseberangan gitu dari akuntansi. Misalnya background kita kimia. Kalau memang kita tuh memang punya komitmen ketika menulis CV bilang saya memang tertarik lebih banyak di dunia akuntansi atau analisis data gitu. Jadi ya kemudian yang akan dipastikan sama HR adalah posisi-posisi untuk akuntansi gitu. Jadi ada yang harus milih gitu, kira-kira memang mau akuntansi aja atau mau kimia juga, nggak bisa pilih keduanya gitu. Kalau mau pilih keduanya, buatlah CV yang berbeda. Jadi ada CV yang khusus untuk kimia, ada CV yang khusus untuk akuntansi untuk pekerjaan-pekerjaan yang berbau tentang data gitu. Jadi dengan memisahkan itu, nantinya HR juga akan menilai kamu sebagai orang yang tidak tidak berseberangan gitu istilahnya gitu sih kalau menurut saya. Jadi kalau sekarang masih bingung ya memilih yang mana, ya buat aja 2 CV gitu ya, CV yang memang khusus untuk lulusan kimia dan bekerja di industri kimia, sama CV yang memang khusus untuk akuntansi. Tapi kalau memang benar-benar mau akuntansi, ya tentukan dan tulis di CV tersebut komitmennya bahwa saya memang memiliki ketertarikan dunia akuntansi, walaupun secara latar belakang saya tidak linear gitu. Oke.
Kak, berarti harus ada justifikasi ya Kak ya, bahwa kita tuh mau apply di posisi apa dan interest-nya, priority-nya apa. Kak Vina, pertanyaan terakhir dari komentar juga sebelum menutup acara hari ini. Halo Kak Vina dan rekan Hai DHC, sebagai mahasiswa tingkat akhir yang memiliki growth mindset sebagai bekal karir, eager to learn, haus akan prestasi, yang berbekal pengalaman organisasi di berbagai bidang dan internship, apakah sudah cukup survive menjadi job seeker untuk berperang merebutkan pekerjaan dan bagaimana menghadapi sikap anxiety yang berlebihan terkait pencari pekerjaan yang kian belum didapatkan, padahal dirasa sudah cukup bekal yang memadai gitu ya, baik dari background maupun dengan self branding, dan bagaimana mensiasati sikap sebagai anak magang yang mencari pengalaman agar menjadi bekal yang sangat mumpuni untuk jenjang karir ke depannya, dan apakah need more booster to achieve high place as best intern in company or let it flow and do that user want. Terima kasih Kak. Wah ini juga ya, kompleks juga nih, polemik dia kayaknya, banyak banget nih yang dia dapatkan self branding. Iya. Kalau menurut saya balik lagi ya teman-teman, ketika teman-teman masuk ke dunia intern atau pertama kali terjun ke dunia profesional, keinginan untuk bisa belajar dan memposisikan diri layaknya gelas kosong itu penting sekali. Jadi jangan terlalu fokus sama anxiety yang aduh I'm not good at enough gitu ya, udah deh let it flow aja. Tapi kalau menurut saya memang teman-teman harus belajar. Belajar di sini adalah yang melakukan sebaik-baiknya, bukan hanya sesuai KPI, sesuai target, tapi beyond extra miles gitu. Melebihi target yang diberikan. Kenapa? Karena justru ketika teman-teman sedang magang ini adalah masa di mana teman-teman tuh nantinya bisa dilihat sama perusahaan, dan kalau magangnya bagus teman-teman bisa masuk perusahaan itu jalur fast track gitu ya, jalur undangan, karena teman-teman sudah pernah dilihat memiliki kompetensi yang baik gitu. Jadi kalau pertanyaannya tadi apakah harus let it flow aja sesuai user atau saya juga harus inisiatif, ya saya sih harus inisiatif ya gitu, karena dengan begitu teman-teman akan memperlihatkan tadi keinginan untuk terus belajar, keinginan untuk memperbaiki diri, tapi memang dengan porsi yang baik gitu ya, dengan cara-cara komunikasi yang baik, sehingga user atau atasan kita di tempat magang juga nyaman gitu dengan keberadaan kita. Bukan bertanyanya itu bukan ngejudge gitu, tapi memang teman-teman pengen cari tahu gitu. Dan itu juga diikuti dengan deliverables gitu ya, dengan pekerjaan yang memang bisa diberikan hasilnya juga dengan baik juga. Gitu kira-kira. Oke Kak Vina, bener banget. Biasanya kalau anak intern tuh baru masuk biasanya belum dikasih kerjaan. Dikasih nyuruh motokopi aja udah seneng banget zaman kita ya kan. Jadi udah seneng banget gitu udah dikasih kerjaan. Oke, jadi banyak insight banget untuk hari ini. Kak Vina pengen dong dibantu pilih 2 penanya terbaik. Ya, ranking 1 sama ranking 2-nya. Pinter nggak tuh? Oke. Aduh, yang mana ya? Ada di Kayaknya Q&A pertanyaan yang pertama sama pertanyaan terakhir aja deh. Yang gampang ya. Yang pertanyaan pertama dari yang answer question dari ini ya Kak, yang kolom Q&A itu ada Risha Maudi ya, yang tadi anak SMA 11 Bandung. Kalau Kak Vina preference-nya yang pertama ya, dan yang terakhir boleh. Sebelum tadi ini yang kan intern tadi ya. ada dari siapa yang tadi ambil FKG? Coba saya juga lupa lagi tadi namanya. Yang terakhir ya. Coba Aska, oke Aska ya, dari Aska boleh nanti dari Aska dan Risha. Ini yang ranking 1 yang mana nih Kak? Yang ranking 2 yang mana? Karena hadiahnya sangat menarik. Ada juga smartwatch dan juga headset TWS juga gitu Kak. Saya menyerahkan ke tim DHC aja untuk memilih, karena menurut saya dua-duanya sama-sama bagus. Oke, untuk jawaban pertama itu mendapatkan hadiah pertama. Tadi emang pertanyaan pertama dari Risha Maudi. Nanti juga bisa komentar dan hit lewat DM ya. Mendapatkan hadiah Jabra Elite 2. Dan untuk Aska dapat Samsung Galaxy Fit 2. Dan untuk tadi, untuk para komentar terbaik mendapatkan 5 orang pemenang tadi mendapatkan saldo OVO masing-masing Rp50.000. Oke, thank you banget Kak Vina dan seluruh peserta yang sudah entusias tanyanya, dan juga jangan pernah bosan lihat kontennya Kak Vina dan juga Hai.dhc, karena juga kita ingin mengedukasi teman-teman semua untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik dan juga work-life balance juga ya. Dan di akhir penghujung acara saya juga pengen nih dari Kak Vina menyampaikan closing remarks-nya atau quotes-nya juga. Ya, kalau closing remarks dari saya, kadang-kala teman-teman ketika kita itu sudah berada di titik harus masuk ke dunia profesional,
kita itu harus bisa persiapan yang matang. Tapi seringkali ada pernyataan dan kata-kata sumbing gitu ya dari luar sana, ngapain sih persiapan matang, belajar mati-matian, orang yang pintar tuh suka kalah sama orang yang beruntung. Teman-teman mungkin pernah dengar ya hal itu. Nah, di kesempatan kali ini saya cuma bilang bahwa yang namanya keberuntungan sebenarnya itu adalah manifestasi dari kesiapan bertemu dengan kesempatan, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jadi orang yang beruntung, jangan hanya menunggu kesempatan itu ada, tapi juga harus menjadikan diri teman-teman tuh siap. Karena ketika teman-teman nantinya siap dan kesempatannya pas ada gitu ya, makanya teman-teman bisa dibilang sebagai orang yang beruntung tadi. Jadi jangan lengah untuk selalu upgrade diri, belajar, karena dengan begitu teman-teman akan jadi lebih siap untuk menyongsong kesempatan yang nanti akan tiba. Semangat terus! Oke, thank you banget Kak Vina. So, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga kita bisa ketemu lagi di event Hi.dhc berikutnya. Dan juga tetap pantengin konten Kak Vina Mulyana di TikTok maupun Instagram. Oke, see you teman-teman. Makasih banyak. Take care dan enjoy your weekend. Terima kasih teman-teman semua. Oke, thank you Kak Vina. Semoga ketemu lain waktu. See you. Dunia terus berputar, silih berganti seiring perkembangan zaman, kemajuan di berbagai sektor kehidupan, teknologi yang sedang bergerak menuju puncaknya. Hingga satu hal berbalik dan mengingatkan kita bahwa kesehatan adalah anugerah terindah yang sesungguhnya. Di Bio Farma, kami memahami hingga hal-hal yang terkecil dalam kehidupan. Dalam arti sesungguhnya, selama lebih dari 130 tahun, kami mendedikasikan integritas dan diri kami bertransformasi dengan filosofi dedicated to improving quality of life. Terus berevolusi, berinovasi, terus berkembang, dan meningkatkan kompetensi. Kami menantang diri kami untuk terus melangkah maju tanpa pernah berdiam diri. Karena kami mengerti bahwa teknologi hari ini akan lekang tergerus waktu. Di masa pandemi yang penuh tantangan, jiwa kami terpanggil untuk memenuhi sebuah janji, membuktikan komitmen kami untuk negeri. Bekerja bersama, menciptakan secercah harapan, membuka jalan atas nama kemanusiaan. Visi kami adalah untuk menciptakan solusi bagi kesehatan global. Untuk menjadi bagian dari peningkatan kualitas hidup setiap insan di Ibu Pertiwi dan umat manusia di muka bumi. Kami peduli, kami mendengar dan mengerti, karena kita menjalaninya bersama. Seiring perputaran waktu, menuju sebuah babak baru dari kehidupan kita, kehidupan yang penuh harapan dan lebih baik.